Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Sofian dari komunitas Pasar Modal Syariah. Di sini selama sekitar 30 sampai 1 jam ke depan kita akan diskusi terkait sukuk wakaf retail nih. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah mendengar belum tentang sukuk wakaf retail. Nah, selama 30 ke depan kita akan bersama narasumber dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI. Oke, nah, sebentar. Oke, sebelum kita melakukan diskusi, apakah suara saya sudah jelas? Kebetulan pada saat ini narasumber kita sudah hadir. Kita sedang menunggu ya. Bentar. Oke, halo. Oh iya. Waalaikumsalam Pak Umar. Oke, nah teman-teman di sini sudah hadir narasumber kita kali ini. Saya perkenalkan dulu ya Pak. Nah, beliau adalah Pak Ahmad Umar Dhani Hadi Wibawa, yaitu Kepala Seksi Analisis Fiskal, Data Keuangan, dan Pengelolaan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, mungkin boleh disapa dulu Pak nih teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sobat Pasar Modal, sahabat suku. Jadi kalau di kita juga tagline kita juga sahabat suku. Suaranya kedengaran? Alhamdulillah jelas Pak, di sini udah tadi teman-teman ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Sofian gimana Pak? Alhamdulillah juga Pak. Oke, nah Pak, pada sore hari ini kita akan diskusi ya Pak terkait wakaf retail nih Pak. Nah mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah tahu produk surat berharga syariah, umumnya kan ada sub retail dan sub tabungan. Nah ini mungkin karena serinya gitu kan, kalau yang seri STSR itu mungkin udah banyak ya Pak seri. Nah ini untuk ada retail tuh kita dapat informasi sekarang udah ada retail keempat ya Pak. Nah mungkin sebagai pengantar nih Pak, kita mulai aja ya Pak. Mungkin nah mungkin kita langsung mulai aja Pak. Oke. Nah mungkin sebagai ya, oke. Yang pertama nih Pak, mungkin apa sih itu surat berharga syariah negara nih Pak? Oke, surat berharga syariah negara itu adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, di mana tujuannya tentunya adalah untuk pembiayaan APBN dan pembiayaan proyek. Jadi SPSN ini merupakan bagian dari SPN. Jadi SPN itu ada dua ya Pak ya. Ada yang namanya SUN, surat utang negara, satunya adalah surat berharga syariah negara. Jadi bedanya apa? Kalau SUN itu lebih dikenal dengan istilah SPN konvensional gitu ya. Sedangkan SPN atau surat berharga syariah atau yang biasa kita kenal dengan sukuk negara adalah surat berharga yang berdasarkan syariah. Karena di sini berdasarkan kita beritanya berdasarkan prinsip syariah, maka membutuhkan yang namanya
eh, fatwa atau surat opini syariah dari GSN MUI dalam hal ini, dan tentunya ada karena ini kalau syariah itu kan beda dengan konvensional ya. Kalau konvensional mungkin untuk pemberian imbalan atau kuponnya kan sudah di state gitu kan, oh sekian persen gitu ya. Kalau syariah untuk memberi imbalan itu maka diperlukan yang namanya aset SPSN yang berupa negara maupun proyek di mana nanti aset ini dikelola dan kalau di surat SPSN kita saat ini adalah akadnya adalah ijar, jadi nanti barang BUMN maupun proyek ini disewa negara, nah sewanya ini yang menjadi imbalan atau kuponnya. Jadi secara umum itu ya, gitu. Oke, jadi secara umum yang menjadi paling penjelas itu ada underlying assetnya ya Pak, betul ya Pak tadi ya? Ada underlying asset untuk memberikan, karena sifat underlying asset itu kan sesuatu yang bisa memberikan revenue ya Pak, atau mengenerate revenue yang nantinya dijadikan sebagai imbalan. Jadi kan kalau SPSN ini kan sebenarnya investor itu kan dia mempunyai kepemilikan atas aset itu, di mana aset itu yang dikelola dalam bentuk dalam hal ini mungkin dikelola akhirnya menjadi imbalan. Dan imbalan itu berdasarkan dari pengolahan aset. Yang dalam hal ini untuk suku negara, aset yang berupa atau proyek itu disewa oleh negara. Oke Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, ini produk-produk SBSN itu ada apa saja sih Pak? Oke, produk SPSN tadi sudah saya sampaikan kan, SPSN ada dua ya, ada SUN, ada suku atau SPSN. Jadi kalau ini tadi SPN ya, kalau SPN produk SPSN tentunya secara kalau klasifikasinya kan banyak ya Mas. Kalau kita ngomong tenor pasti ada tenor pendek, ada tenor panjang. Ya. Oh iya. Tenor pendek itu kita punya seri yang tenor pendek itu kan seri atau dari SBSN yang tenornya itu di bawah 1 tahun. Kita punya produk yang namanya, kita punya instrumen yang namanya itu surat perbendaharaan negara syariah, dan ada tenor panjang adalah di atas 1 tahun ya, seperti BPS, termasuk suku retail, termasuk suku tabungan gitu ya, termasuk SDHI atau IFR, atau termasuk juga SWR ini. Jadi kalau denominasi atau bentuknya dalam mata uang kan kita punya rupiah, punya falas ya. Nanti kalau apa itu sifatnya dia tradable atau nggak tradable ya. Ada yang SBN yang bisa diperjualbelikan, ada yang tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Misalnya yang tidak bisa diperjualbelikan adalah suku tabungan dan SWR ini gitu ya. Tapi secara umum sebetulnya kalau kita lihat bedanya itu adalah di penerbitan perdana. Jadi kalau penerbitan perdana itu kan ada yang dibeli oleh wholesale dan retail. Jadi kalau retail itu adalah istilahnya institusi ya, lembaga keuangan atau sejenisnya, sedangkan retail ini adalah khusus yang diterbitkan di perdana itu kepada warga negara Indonesia, syaratnya punya KTP. Nah, yang retail ini adalah yang sekarang kita punya adalah suku retail atau SR, yang kedua adalah suku tabungan, dan yang ketiga ini SWR retail. SWR retail ini sebetulnya nggak retail murni ya, karena dia sebetulnya institusi pun bisa membeli ya. Dia memang retail, tapi nggak retail murni, tapi memang retail, karena kan memang retail ini ya, karena memang tetap dia bisa dibeli langsung oleh WNI secara langsung di pasar perdana. Oke Pak. Nah, mungkin kemudian gimana sih peran sukuk sebagai sumber keuangan negara nih Pak? Iya, jadi suku kan berdasarkan undang-undang suku, undang-undang SBSN nomor 9 tahun 2008, suku ini tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN dan pembiayaan proyek. Jadi fungsinya adalah untuk pembiayaan APBN dan pembiayaan proyek. Karena dia sifatnya adalah tadi SBN yang didasarkan terhadap dasar penerbitan berdasarkan prinsip syariah, maka tentunya ini manfaatnya selain sebagai
sebagai instrumen pembiayaan APBN tentunya ini akan memberikan memberikan alternatif instrumen keuangan bagi lembaga-lembaga syariah maupun yang non syariah. Kemudian tentunya untuk memperdalam pasar keuangan syariah, tentunya juga ya untuk memperdalam pasar keuangan syariah serta ini merubah mindset dari yang dari yang saving oriented jadi investment oriented. Oh iya Pak. Kemudian tadi udah disebutkan bahwa ini sebagai sumber pendanaan keuangan negara dan pembiayaan ya Pak. Nah kira-kira proyek atau program dan atau infrastruktur apa aja nih kira-kira yang udah pernah dilakukan Pak? Jadi ini tadi sudah saya sampaikan ya, salah satu fungsi dari SPSN adalah pembiayaan proyek. Jadi sejak tahun 2013 kita punya yang namanya Sukuk Financing Project atau Sukuk Proyek. Jadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 ini, kurang lebih 10 atau 11 tahun ini, kita itu total proyek yang dibiayai adalah sebanyak 5.126 proyek dengan total pembiayaan sebesar 209 triliun. Sektor apa saja yang dibiayai oleh SPBN melalui Sukuk Proyek ini? Tentunya banyak sektor, dari sektor infrastruktur dan jalan jembatan, ini ada sekitar 23 triliun, terus ada sektor infrastruktur sumber daya air, ada infrastruktur transportasi darat, laut maupun udara, jadi ada pembangunan jalan, ada pembangunan pelabuhan, ada pembangunan yang terkait dengan transportasi, ada di sektor pendidikan juga, dan sektor penelitian maupun sektor sektor yang taman nasional pun juga ada. Jadi sudah banyak sektor. Jadi dengan tadi yang disebutkan sekitar 5.200 proyek dengan 200 triliun yang sudah dibiayai oleh Sukuk Negara dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Oke, jadi udah banyak banget ya ternyata teman-teman proyek-proyek atau infrastruktur yang dibiayai dari Sukuk Sukuk ini ya. Sukuk Negara. Nah, kemudian Sukuk Negara ya. Nah, kemudian kita langsung mungkin ke pembahasan intinya Pak. Nah, kira-kira boleh dijelasin nggak tentang Sukuk Wakaf Retail yang SWR 004 ini Pak? Oke, mungkin sebelum instrumen ya, mungkin ada baiknya kita agak bicara ini ya, bicara sejarahnya dulu, mungkin bukan sejarah bisa dijadikan untuk ini ya, untuk mengantar pemahaman terkait dengan wakaf. Jadi bicara tentang suku wakaf retail atau SWR ini adalah berarti kita bicara tentang wakaf uang. Mungkin wakaf uang adalah sesuatu hal yang mungkin agak asing ya bagi Bapak Ibu semuanya, karena mungkin selama ini orang kenal wakaf itu adalah terkait dengan aset tetap, bisa masjid, bisa madrasah, bisa apa yang istilahnya sifatnya aset tetap. Tapi ternyata ada wakaf yang namanya wakaf uang. Jadi kalau kita lihat undang-undang wakaf itu sendiri, yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2024, di situ juga sudah diatur tentang wakaf itu apa saja. Jadi wakaf itu bisa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak tentunya tadi yang saya sebutkan aset tetap, sedangkan barang tidak bergerak, barang yang bergerak adalah salah satunya adalah uang. Di situ juga disebutkan ada logam mulia dan sebagainya. Kemudian ada fatwa DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 yang menyebutkan bahwa wakaf uang itu diperbolehkan. Kemudian tentunya kita pernah dengar KNKS pernah mengeluarkan potensi, kira-kira potensi wakaf uang itu berapa sih? Ternyata potensi wakaf uang di Indonesia itu sekitar 180 triliun. Namun sampai dengan 2023 ini saat ini, jadi yang terrealisasi itu baru sekitar 2,07 triliun. Jadi masih sangat sedikit sekali. Makanya kita
mungkin pernah dengar di tahun 2021 itu dicanangkan yang namanya gerakan wakaf uang oleh Oh, Presiden. Ya mungkin kalian ingat karena ini untuk apa ya? Untuk membumikan wakaf ya, karena kan wakaf ini secara prinsip, secara karakteristik ya bisa di apa ya? Bisa dioptimalkan untuk membiayai investasi sosial dan istilahnya mengembangkan wakaf produktif yang bisa membantu untuk pencapaian target SDGs ya. Kita tahu kalau 17 pilar itu kan satu dua itu pasti terkait kemiskinan, kelaparan, akses pendidikan dan sebagainya kan. Nah ini dengan wakaf ini kan tentunya bisa ini ya, bisa bisa menjadi salah satu alat untuk mencapai target dari SDGs itu sendiri. Jadi dengan potensi yang segitu, dengan realisasi yang sangat masih minim, kemudian ada koordinasi atau MOU antara BI, antara Kementerian Keuangan, antara BWI, antara Kemenak untuk istilahnya gimana kita untuk pengelolaan wakaf uang ini ya. Dari sisi Kemenak dan BWI merupakan regulator, sedangkan dari Bank Indonesia adalah terkait dengan transaksi pembayarannya, sedangkan dari Kementerian Keuangan adalah terkait dengan salah satunya adalah penyediaan instrumen ya untuk mendukung wakaf uang itu sendiri. Maka dimulai dari tahun 2020 itu terbit pertama kali yang namanya suku wakaf. Waktu itu belum retail ya, suku wakaf SP01 dimana hasil eh, hasil ininya hasil imbal hasil dari dana wakaf yang dikumpulkan itu digunakan untuk pembangunan retina center di rumah sakit Ahmad Wardi kalau saya di daerah ini ya Tangerang ya atau di mana Ahmad Wardi dan imbalan kok itu diskonnya imbalannya itu dipakai untuk operasi kanker. Kemudian terbit SWR 1 sampai saat ini sampai SWR 04 ya kan. Di sejarahnya di situ gitu kan. Karena memang tentunya wakaf uang ini kan susah ya, karena kan prinsipnya wakaf itu kan namanya wakaf itu kan dari bahasanya itu menahan ya. Menahan pokok di mana kita memanfaatkan hasilnya. Karena ini uang ini kan kita harus tahan pokoknya. Jadi kan harus dikelola dengan baik, harus kita tempatkan di tempat investasi yang benar-benar aman. Hanya SWR ini sebagai salah satu instrumen untuk penempatan wakaf yang memberikan keamanan, karena ini adalah bagian dari SPSN, produk SPSN, tentunya dia dijamin oleh undang-undang, baik undang-undang SPSN maupun undang-undang APBN. Jadi ini memberikan kenyamanan karena wakaf itu tadi, wakaf uang itu harus pokoknya itu harus utuh ya, karena kan yang diwakafkan ada imbal hasilnya. Gitu. Jadi ini salah satu terobosan sebagai apa ya awal kita mau ini ya memberikan governance dan akuntabilitas yang baik terhadap pengelolaan wakaf uang. oh iya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, Pak. Kemudian Kalau boleh dijelaskan SWR ya, fiturnya ya Pak ya. Mungkin fiturnya ya? SWR ini ya. Jadi kalau SWR ini tentunya kan apa itu dia tadi seperti saya sampaikan ini agak unik. Jadi kalau kita Ya, SWR itu hanya untuk WNI saja, kalau SWR ini bisa untuk institusi. Institusi ini tentunya bisa dari CSR perusahaan, bisa lembaga-lembaga filantropi maupun lembaga keagamaan yang istilahnya yang sudah bergerak di bidang keagamaan yang mungkin yang selama ini dia sudah bergerak di bidang sosial. Ya. Kemudian tentunya karena ini SBSN tentunya dia sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tenornya 2 tahun, terus karena ini wakaf tadi, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Jadi kan kita harus tahan. tahan. Kemudian minimum pemesanannya adalah 1 juta dan uniknya nggak ada batas maksimal pemesanannya. Kalau di ST, kalau di SR kan ada batas maksimal pemesanannya. Kalau batas minimumnya sama 1 juta, tapi kalau di SWR ini 04 ini tidak ada maksimal pembeliannya. Kemudian imbalannya adalah floating with floor. Ya. Jadi imbalan SBR saat ini adalah di 5,8%. Base kita adalah di BI 1 Desripo
5,75. Kemudian ini floating by default, jadi kan saat penetapan sekarang di 5,85, jadi ada imbalannya itu adalah 5,75 ditambah 10 basis point ya. Karena ini with floor, jadi kalau ada kenaikan suku bunga kenaikan BI Seperti Repo itu, maka kuponnya akan naik. Tapi kalau ternyata terjadi penurunan BI Seperti Repo, maka kuponnya tetap di 5,85. Oke Pak. Oke, nah mungkin yang perlu sedikit digarisbawahi ya, ini buat teman-teman tadi ya sudah dijelaskan bahwa ini nanti imbalannya akan disalurkan kepada Nazir ya Pak, nanti akan dikelola. Nah, jadi mungkin takutnya misalnya ada yang, oh ini ada SBSN, ini mereka udah invest, kenapa uangnya nggak ada. Nah, jadi perlu ditegaskan lagi, ini adalah investasi wakaf ya Pak, wakaf uang ya Pak. Jadi beda dengan ini ya Pak Sofian, beda dengan ini ya, dengan yang ST sama SR ya. Kalau kita SR itu ibaratnya ya ini ya untuk dunia saja gitu kan. Ini investasi akhiratnya ya Pak. Ini untuk tabungan akhirat, bukan ya, karena kan emang dari sisi investor kan, karena wakaf tadi berarti tidak menerima imbalan, karena imbalan itu yang akan diwakafkan untuk pembiayaan program-program sosial oleh Nazir. Oke Pak. Nah, mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar atau di tombol question yang ada di layar teman-teman semua ya. Oke Pak, kemudian selanjutnya kira-kira apa sih keuntungan kita investasi atau berwakaf di SWR 004 ini nih Pak? Tentunya dengan kita berinvestasi di SWR 004 ini, kita ini ya terlibat langsung dalam rangka pembiayaan proyek-proyek sosial. Mana proyek-proyek sosial ini tentunya proyek-proyek yang dikelola oleh Nazir, yang akan akan ditujukan langsung kepada masyarakat. Jadi intinya kan sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat. Ya, dengan adanya ini kita bisa berpartisipasi langsung untuk melihat proyek sosial yang berguna bagi masyarakat, untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Dan itu selain karena ini sebagai program syariah, tentunya kita ikut ini ya, istilahnya ikut mengembangkan keuangan syariah sendiri ya, memperdalam pasar keuangan syariah. Oke Pak. Nah, kira-kira di program di SWR 004 ini nanti dananya akan digunakan untuk program sosial apa saja nih Pak? Jadi di SWR 04 ini ada dua program. Ada yang namanya program utama, ada yang namanya program pendamping. Jadi 50% dari 50% dari imbal hasil yang dihasilkan dari SWR ini kan nanti dibayar bulanan ya pokoknya itu. Jadi 50%-nya dipakai untuk program utama. Program utamanya apa? Yaitu pemberdayaan petani dan peternak produktif dan berkelanjutan. Ini program utama ini. Jadi 50% nanti program akan masuk program utama yang dimana nazirnya nanti adalah BWI. Kemudian ada program pendamping. Jadi di SWR 04 ini kan ada 6 mitra distribusi ya, atau LKS PWU ya, mana setiap mitra distribusi atau LKS PWU ini punya nazir, dan setiap nazir punya program pendamping. Ini diantaranya adalah misalkan kayak di BSI ini ada program yang nazirnya adalah BSI Maslahat, itu program peternakan sapi. Kemudian yang nazirnya dompet apa itu ada program digitalisasi 1 juta sekolah di seluruh Indonesia dan program beasiswa apa. Kemudian ada BB juga sebagai nazir untuk program pendamping, itu adalah program pemberdayaan peternak dan beasiswa pendidikan. Ada juga di Bank Muamalat yang nazirnya adalah Baitul Mal Muamalat, itu ada program yang namanya beasiswa tahfidz di Aset Al-Quran Learning Center Yogyakarta. Kemudian di Bank Permata itu ada program pendampingnya yang ini adalah Wakaf Al-Azhar, itu nazirnya adalah program Dapur Halal Santri Nusantara. Dan satu lagi untuk yang Bank Bukopin, KB Bukopin Syariah,
di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Kemudian ada beasiswa pendidikan dan kesejahteraan guru. Jadi selain ada program utama tadi, ada program pendamping yang dikelola oleh Nazir dari setiap mitra distribusi atau LKSPW. Nah, nanti ini, jadi nanti lebih jelasnya kan kita ada landing page ya, landing page di www.kementerian.go.id/suku wakaf. Itu nanti programnya ada di situ semua, ada memo info, jadi nanti bisa Bapak Ibu di sini bisa membaca lebih detail yang di sana. Jadi sebelum berinvestasi di wakaf kan beda dengan suku tabungan maupun suku retail ya. Jadi kalau kita di SWR ini kan kita kayak ini ya, kayak pengen saya pengen berwakaf, nanti hasilnya itu mau saya gunakan untuk program apa gitu kan, nanti bisa memilih dari enam mitra distribusi tadi yang dikelola oleh Najib. Jadi baru kita menentukan, saya kan kerja nih, nanti saya lewat mitra distribusi, misalkan Bank Muamalat atau BSI. Kan karena kan kita yang mau berwakaf, jadi kita bisa menentukan saya mau berwakaf nanti hasilnya untuk apa, untuk kegiatan apa. Jadi kegiatannya sudah ada gitu. Oke Pak, Masya Allah nih banyak banget programnya ya Pak. Nah ini buat teman-teman kalau pengen lebih detail tadi seperti yang Pak Umar sebutkan, nanti teman-teman boleh cek di webnya DJPPR atau Kementerian Keuangan .co.id ya /CWLS atau suku CWLS ya. CWLS ya CWLS itu Pak. Oh iya. Nah oke, selanjutnya mungkin kan ini meskipun kita berwakaf tapi kan ini investasi. Nah yang namanya investasi itu selain ada misalnya keuntungan, ada juga risikonya. Nah, ketika kita berwakaf di SWR 04 ini, apakah ada risikonya nggak sih? Ya, kalau kita mau investasi tentunya ada risiko ya. Tentunya yang paling utama adalah risiko gagal bayar itu. Jadi karena ini apa itu ya, istilahnya kupon maupun ininya pokoknya itu dilindungi oleh undang-undang, tidak diputar oleh undang-undang APBN maupun undang-undang SPSN, maka risiko gagal bayar ini tidak ada, karena kan dia ada. Jadi nanti begitu imbalannya itu nanti kan ini ya dibayar bulanan, jadi dia disampaikan ke Nazir ya. Sedangkan nanti pokoknya itu untuk yang wakaf temporer, misalnya yang temporer nanti di pas jatuh tempo maka akan kembali ke rekening investor atau rekening wakif. Sedangkan untuk yang bagi wakif ataupun investor yang ingin mewakafkan uangnya itu secara permanen, maka nanti uangnya itu akan dikembalikan ke hasil. Oh ya Pak. Kalau resiko likuiditas ini wakaf kan memang nggak bisa diapa-apain. Kalau resiko tadi tingkat imbalan gitu memang ya, karena tadi kan tingkat imbalan kita ini kan floating with floor ya. Jadi untuk tingkat imbalannya tentunya tidak ada, karena begitu seperti risiko naik atau istilahnya inflasi itu naik, maka ini akan menyesuaikan. Sedangkan waktu BI service itu turun, maka dia akan tetap imbalannya di 5,8. Oh ya Pak. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman followers nih Pak. Nah, gimana sih cara investasi di SWR 04 ini nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan kapan kita pesennya, kemudian minimalnya, dan cara pembeliannya gitu kemana aja sih Pak? Oke, mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi kalau SWR 04 ini masa penawarannya itu dari tanggal 7 Juli sampai 31 Agustus. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu sampai dengan nanti tinggal tanggal 31 Agustus. Kemudian tingkat imbalannya adalah di 5,8%, floating rate floor. Jadi ini adalah floor-nya. Kemudian nanti untuk pembayaran kupon pertama itu di tanggal 10 Oktober, kemudian
tadi sifatnya dia nggak bisa diperdagangkan, kan? Terus minimal pemesanannya adalah 1 juta, eh, kemudian settlement yang hasil penetapannya di masa tenggat dan settlementnya di 6 September. Jatuh temponya di tanggal 10 September. Untuk pemesanannya ini agak unik juga. Kalau di ST, di SR itu kita online. Kalau ini bisa online, bisa offline. Jadi nanti untuk yang investor individu itu bisa dipesan melalui online. Medis yang menyediakan platform online itu ada 4, ada BSI, ada Bank CIMB-nya ada Syariah, ada Bank Permata Syariah, dan ada Bank Muamalah. Sedangkan yang offline itu ada Bank Mega Syariah dan Bank Habib Kopin Syariah. Sedangkan untuk investor institusi itu dilayani dengan offline. Di 6 mitra distribusi ini semuanya untuk khusus untuk institusi adalah offline. Kalau yang investor individu tadi ada yang online, ada yang offline, tergantung mitra distribusinya yang saya sebutkan tadi ya. Nanti bisa dicek lagi di landing page. Kemudian untuk cara pembeliannya sama seperti ST maupun SR. Untuk yang online tentunya Bapak Ibu harus registrasi melalui platform yang ISPN itu, sistem elektroniknya medis kan. Nanti kalau yang sudah punya SID dan rekening Dana tentunya langsung bisa melakukan pemesanan, tapi yang belum mempunyai rekening, yang mempunyai SID maka nanti akan proses dulu ya pembuatan SID dibantu oleh mitra distribusi. Kemudian tentunya setelah registrasi kita lakukan pemesanan, nanti begitu kita pesan kan ada verified order dan kode pembayaran. Setelah itu melakukan pembayaran, nanti Bapak Ibu akan memperoleh NTPN, kemudian bisa melakukan, setelah itu kan mendapat, kalau sudah melakukan pembayaran akan notifikasi complete order dan akan terakhir adalah konfirmasi bahwa itu kan terima email dan menerima sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah membeli SPN. Kalau yang offline sama, jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor medis. Nanti kalau yang belum punya SID akan dibantu oleh pihak medis. Kantor-kantor medis bisa di kantor cabang maupun di kantor wilayahnya mereka atau istilahnya kantor pelayanan perbankan mereka. Kemudian nanti setelah datang membuat SID, maka Bapak Ibu nanti mengisi akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dan form pemesanan CWLS. Kemudian melakukan pembayaran dan selanjutnya setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan sertifikat wakaf. Jadi prosesnya sama dengan yang ST. ST maupun kalau yang online itu sama dengan yang ST maupun SR yang online. Kalau offline mah kita harus datang ke bank, kantor cabangnya bank untuk melakukan tahapan-tahapan. Oh, ya, Pak. Nah, mungkin sekali lagi buat teman-teman kalau misalkan pengen lebih detail ada di website Kementerian Keuangan .go.id/CWLS ya. Kalau Kemenq ya, Kemenq maaf teman-teman. .id/CWLS gitu kan. Mekanisme yang online-nya sama ya seperti SDN. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan dari netizen nih Pak, dari teman-teman Sobat Pasar Muamalah Syariah dan Sobat Tunggu juga nih Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari oh ya ini bagus. Ada Pak izin bertanya, selain manfaat akhirat, apakah ada manfaat lain yang akan diterima oleh investor? Kemudian dalam SWR 4 ini return yang akan dijadikan wakaf apakah dikenakan pajak juga nggak Pak? Iya. Jadi karena ini wakaf memang beda sama dengan yang ST sama SR ya. Jadi benar Bapak Ibu 100% imbalannya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan atau untuk mendanai program maupun proyek sosial yang dalam hal ini dikelola oleh Najib. Kemudian apakah kena pajak? Ya, masih kena pajak 100%. Tapi kami saat ini sedang melakukan koordinasi dengan DJP, Direktorat Pajak. Kita sedang membahas nanti ke depannya bagaimana kalau supaya CWLS ini imbalannya tidak dikenakan pajak. Kita sedang
dalam proses pembahasan dan ikhtiar menuju ke arah sana agar imbalan CWLS retail ini tidak dikenakan pajak. Kalau saat ini masih dikenakan pajak. Jadi masih pembahasan. Mohon doanya dari Bapak Ibu agar ini ya pembahasannya nanti bisa lanjut. Karena kan tentunya ini terkait dengan kajian peraturan, kajian resiko maupun kajian lainnya lah gitu ya. Oh ya, semoga kedepannya nggak ada itu. Oke. Nah, ini satu lagi mungkin Pak, ini dari Mbak Rani nih. Izin bertanya Pak, berarti investasi SWR imbalannya nggak ke investor ya Pak? Kemudian nazir itu apa ya Pak? Nazir mungkin Pak boleh dijelaskan? Maksudnya apa tadi Pak? Imbalannya Nggak ke investor ya? Imbalannya betul, nggak ya, ke investor. imbalannya ke Najir. Jadi Najir itu adalah ini Pak, lembaga keagamaan yang apa ya? Yang dia apa? Yang tugasnya itu adalah mengelola dana dari wakif yang digunakan untuk apa ya? Untuk membiayai program sosialnya, di mana Nazir ini harus punya sertifikat. Siapa yang memberikan sertifikat Nazir adalah BWI. Jadi nazir-nazir yang ditunjuk oleh mitra distribusi yang ikut di program SWR ini adalah nazir-nazir yang sudah punya sertifikat yang diterbitkan oleh BWI. Di mana tadi saya sebutkan bahwa ini adalah terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas. Nanti nazir-nazir ini juga mengirimkan laporan ke BWI terkait dengan program penggunaan dana itu realisasinya seperti apa, digunakannya seperti apa. Dia mengirim laporan ke BWI dan tembusannya di Kementerian Keuangan. Jadi gampangnya nazir ini adalah pengelola dana wakafnya, di mana syarat untuk jadi nazir itu ada syarat-syaratnya yang sudah ditetapkan BWI dan dia harus mendapat sertifikasi dari BWI. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya dan teman-teman netizen sudah cukup Pak informasinya. Alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Nah mungkin sebagai penutup Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak terkait SWR 004 ini nih Pak. Mungkin singkat ya Pak. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya dengan Bapak Ibu berpartisipasi di SWR 004 ini kita bisa apa ya bisa mau menggunakan harta kita di mana hasilnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tentunya dengan manfaat yang diperoleh orang lain itu akan memberikan uh, kebaikan bagi sesama dunia. Dan istilahnya ini mumpung masih apa ya istilahnya masih dalam masa rangkaian masa penawaran, jadi ini kebetulan yang datang kan cuma ini ya, nggak terlalu banyak ini. Mohon Bapak Ibu bisa sampaikan ini ke rekan-rekan, ke rekan kantor ataupun saudara bahwa untuk berwakaf sekarang cukup mudah gitu kan, kita bisa online, kita terjangkau dengan 1 juta, bisa kapan saja, bisa 24 jam karena bisa sistem online tadi kan istilahnya 24 jam, 24 jam selama seminggu gitu kan, seminggu pokoknya dia 24 jam. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya, bisa menyampaikan bahwa untuk berwakaf itu mudah. Dan mungkin pesan saya yang terakhir terkait yang apa tadi landing page kami mau disebarkan ya, biar informasi ini bisa sampai ke ini ya ke seluruh masyarakat sebagai bagian dari literasi. Misalkan Bapak Ibu nggak bisa berpartisipasi sekarang, minimal kan dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan ke teman-teman, ke keluarga, saudara, bisa menjadi amal tersendiri bagi Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya, sangat jelas sekali Pak. Semoga teman-teman semua di sini bisa berinvestasi sekaligus berwakaf. Dan jadi investasi itu nggak cuma perkara dunia ya Pak, kita bisa juga investasi akhirat. Dan pemerintah sudah memudahkan nih buat teman-teman pengen yang berwakaf ada alternatif loh. Kita
sudah tinggal online ya, kita pesan online, Bisa bisa online, lebih bisa offline online juga. dan bisa offline juga. Nah, kemudian minimal bisa mulai dari 1 juta ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh nih DM juga ke Instagramnya DJPPR ya Pak, kalau bisa ada Iya, pertanyaan, dan informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di website www.kementerian.go.id/cwls ya teman-teman. Oke, mungkin iya. dari saya cukup segitu Pak. Terima kasih atas informasinya. Jadi semoga Bapak sehat selalu ya Pak, dan program SWR 04 ini bisa berjalan dengan baik. Oke, dari saya mungkin sekian Pak. Terima kasih Iya. ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Dari saya cukupkan sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.